Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Zara Salsabila, kelas 10 IPS 1 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pengertian hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syarat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur hadis. Pengertian hadis bisa dianggap sempurna manakala memenuhi 5 unsur penting, yakni rawi, sanad, muharij, sahihul adad, dan mata hadis. Kelima unsur tersebut sebagai pertimbangan penilaian sebuah riwayat masuk dalam kategori sahih, hasan, atau dhaif. 8 September 2020. Sunnah beliau adalah segala yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan berikut adalah contohnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah tidak puasa karena melihat hilal. Pengertian hadis fi'liyah dan contohnya. Sunnah fi'liyah adalah segala hal yang disandarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad. Contohnya, 1. Hadis mengenai cara sholat dalam perjalanan. Nabi SAW di atas tunggangnya, kemana saja tunggangnya itu menghadap. HR muftafaq alah, juga At-Tirmidzi dan Ahmad Amir bin Rabi'ah. Hadis tersebut menjadi cerminan bahwa saat melakukan perjalanan, seorang muslim bisa melakukan sholat di atas kendaraan yang ia tumpangi tanpa harus menyesuaikan dengan arah kiblat. Hal ini karena adanya yang memaksa. Hadis takririyah adalah hadis yang memuat tentang perbuatan para sahabat yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Abu Ubaidah dalam buku Tafsir Al-Asas, ikrar tersebut dapat berupa sikap diamnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi ini Rasulullah SAW tidak mengatakan sesuatu, tidak menyuruh, dan tidak pula melarangnya. Adapun contoh hadis takririyah tentang bertayamum sebagai berikut. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah ada 2 orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh, dan waktu salat telah tiba, sedangkan mereka tidak membawa air. Lalu mereka bertayamum dengan debu bersih dan mereka sholat. Beberapa saat kemudian mereka menemukan air, dan salah satu dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu, dan yang satunya tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sudah sesuai dan sholatmu sudah cukup. Beliau juga berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Perkenalkan, nama saya Fitra Akbar Maulana. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Saya nomor absen 17 dan saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dari segi kualitasnya. Pengertian hadis dari segi kualitasnya adalah perkataan, ucapan, dan sadaran Nabi Muhammad SAW. Hadis dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis dari segi kualitasnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang diwajibkan mandi di hari Jumat, dan apabila seseorang tidak mempunyai air yang cukup, ia dapat mandi dengan menggunakan wangi-wangian yang ada di keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fafia Badlikan Yorasi, nomor absen 18, kelas 10 IPS 1 dari kelompok 2. Ingin menjelaskan pengertian tentang hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah ataupun dalil. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.